Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat tani, khususnya sahabat tani yang belum pernah menggunakan herbisida merek Broad Plus ya, yaitu ataupun yang sering disebut dengan yang namanya Ali Plus. Nah, sahabat tani, di depan saya ini adalah lahan yang belum sempat saya bersihkan ya. Ini masih penuh dengan semak-semak ataupun rerumputan, dan di belakang saya ini sudah saya bersihkan menggunakan herbisida ya, yang saya sebutkan tadi. Adapun herbisidanya sahabat tani, yaitu mereknya ini yang saya pakai ya, yaitu herbisida Broad Plus 77 WP. Ini yang saya gunakan. Jadi herbisida ini sangat tepat sekali digunakan untuk pada tanaman padi ya. Dengan dosis, kalau saya menggunakan pada tanaman padi satu bungkus seperti ini, saya jadikan 3 tangki untuk kapasitas 14 liter ya. Untuk tangki ya, tangki dengan kapasitas 14 liter. Tetapi kalau sahabat-sahabat tani menggunakan penuh satu bungkus seperti ini, maka nanti padinya terlalu stres ya. Jadi harus mengikuti ukuran. Nah, di sini sahabat tani ya dijelaskan untuk herbisida ini memiliki bahan aktif etil klorimuron sebanyak 0,7%, metil met sulfuron sama kandungannya yaitu 0,7%, ditambah 2,5 dinatrium 75%. Untuk herbisida ini sahabat tani ya, herbisida ini yaitu sifatnya sistemik ya, pratumbuh dan purnatumbuh, berbentuk tepung yang dapat dicampur menggunakan air. Jadi herbisida ini sifatnya adalah bisa mengendalikan gulma yang sudah tumbuh ataupun yang belum tumbuh. Jadi ini memiliki dua manfaat herbisida yang seperti ini. Jadi herbisida ini bisa ditabur ya, bisa ditabur, dicampur dengan pupuk ataupun disemprotkan. Jadi sahabat-sahabat tani tinggal pilih yang mana, mau ditabur, campur pupuk ataupun disemprotkan langsung, terserah. Tetapi kalau menurut saya itu lebih enak disemprotkan, karena itu nanti langsung melekat pada daun ataupun batang gulma yang sudah tumbuh. Untuk pengendalian gulma seperti ini ya, ataupun rumput yang besar-besar seperti ini sahabat tani, ini saya memerlukan satu bungkus ya. Ini satu bungkus penuh, saya jadikan satu tangki saja, dan saya campur dengan yang sifatnya sistemik. Entah sahabat tani bisa mencampurnya dengan apa, terserah ya. Karena di sini saya kewalahan mengendalikan rumput seperti lawatan ya, lawatan seperti ini rumputnya. Nah, yang merambat ini nih sahabat tani ya. Nah, ini kalau besar-besar sudah seperti ini, kalau dikendalikan dengan yang lain itu agak kewalahan saya. Makanya saya menggunakan Ali Plus, dan ini sering saya lakukan untuk membersihkan lahan yang semak-semaknya seperti ini. Jadi ini saya sasarkan di sini ya, rumput lawatan kalau di tempat saya ini namanya. Mungkin di tempat-tempat lain beda nama. Selain itu, untuk membasmi rumput yang seperti ini, ternyata herbisida ini juga bisa membasmi rumput yang lainnya. Bisa teki-tekian ya, yang intinya yang berair ya, teki-tekian, enceng gondok, jiburan ataupun peketean, kalau di tempat saya namanya seperti itu ya. Itu bisa dikendalikan dengan menggunakan herbisida Broad Plus tadi. Dan hasilnya seperti ini sahabat tani ya. Ini sudah mulai mengering dan banyak yang sudah kering, dan masih ada sedikit-sedikit yang masih proses, warnanya kuning-kuning seperti itu daunnya, seperti ini ya. Nah, ini
Dan untuk sahabat tani, untuk mengendalikan ataupun memakai herbisida tadi, saran saya lebih baik dicampur dengan yang sistemik ya. Jangan cuma memakai herbisida Broad Plus tadi. Usahakan dicampur dengan sistemik agar hasilnya lebih bersih. Dan bisa dilihat ini semuanya mulai layu. Ya, sudah mulai layu. Yang penting terkena daun ya. Kunjupnya bisa dilihat itu sudah mulai layu. Nah, dan ini kerjanya lambat ya, 5 hari baru kelihatan ya, 5 hari baru kelihatan kerjanya. Untuk herbisida ini kalau yang di mix ataupun dicampur dengan yang menggunakan herbisida sistemik ya. Di belakang sini ya, untuk sasaran gulma padi ya, di sini sudah dijelaskan untuk tanaman ataupun gulma, yaitu padi sawah ya. Ini nggak tahu bahasa Inggris, saya nggak paham ya. Intinya untuk gulma berdaun sempit ya, dan untuk teki-tekian. Untuk padi sawah tanam pindah ini juga bisa dikendalikan dengan ini, yaitu intinya untuk daun sempit dan daun lebar. Terus untuk ini ya, untuk apa itu namanya, pengaplikasian herbisida ini, sahabat-sahabat tani harus hati-hati ya. Kenapa? Karena ini kalau diaplikasikan pada tanaman jagung ya, ini agak berpengaruh ya. Untuk herbisida ini ya agak berpengaruh, itu nanti stres jagungnya, dan masih bisa kembali, cuman agak stres jagungnya nanti. Nah, ini saya kendalikan kemarin itu di sini sahabat tani ya. Ini lahan saya itu selalu semak-semak seperti ini ya, entah jagung entah apa itu, saya itu jarang sekali membersihkan yang bersih. Nah, ini lahan saya, dan ini kemarin curah hujan sangat tinggi, jadi saya nggak sempat untuk membajaknya ataupun mengolah tanahnya, jadi langsung saya tabur ya, saya tabur. Tetapi sebelum ditabur saya kendalikan memakai herbisida tadi. Dan ini ketan ya, ini ketan, dan sudah mulai kuncup ini. Nah, ini ketan yang sangat lama panennya. Jeru, kalau orang Jawa itu terlalu jeru, kejeron. Jari ini wong Jawa itu kejeron nandur ketan kaya nggonamu iku Mas. Tapi hasilnya sangat luar biasa, punel dan hasilnya bagus. Nah, ini di sekitaran saya ini sama ya, saya mengendalikan pakai tadi. Ini nggak tahu di tempat saya ini lawatan namanya ya, lawatan ini. Nah, ini ada airnya nyemak-nyemak, dan yang sebelah sini sudah mulai kering seperti yang di ujung sana itu. Usahakan sahabat tani untuk mengendalikan herbisida seperti ini ya. Usahakan setelah disemprot menggunakan herbisida ini memakai takaran yang pas ya. Untuk lahan ya, lahan bebas seperti ini, gunakan 1 saset ataupun 1 bungkus untuk kapasitas 14 ataupun 16 liter. Jikalau untuk tanaman yang sudah ada padinya, maka saya sarankan pakai 3 tangki ya, jadikan 3 tangki agar padinya tidak stres. Nanti sahabat-sahabat tani bisa mencampur dengan herbisida yang lain sesuai rekomendasi setempat, karena beda wilayah itu beda rekomendasi biasanya, karena curah hujan juga nggak sama. Dan masih banyak di sini sahabat tani ya. Nah, ini keliwatan ya. Kalau orang Jawa itu keliwatan, nggak kesemprot, nggak kena spray herbisidanya, jadi masih hidup. Awalnya seperti ini ya, awalnya seperti ini. Setelah itu saya semprot menggunakan tadi, ataupun saya racun menggunakan herbisida tadi, dan saya mix menggunakan herbisida yang sistemik. Jadi awalnya itu seperti yang di ujung sana tadi ya, yang sudah mulai mengering. Lalu saya bersihkan dengan sistem dibersihkan dibabati ya. Dan ini kondisinya di tempat saya curah hujan lumayan cukup tinggi,
Jadi tanaman jagung, padi itu agak ada yang stres ataupun tingkat keasaman tanahnya itu meningkat, mengenang-enang seperti itu. Dan sahabat tani akan saya ajak melihat padi ya, yang bagi saya itu orangnya itu males ya, males membersihkan gulma ataupun rumput-rumput. Ada yang saya bersihkan full, ada yang tidak. Ini kan di kawasan apa ini ya, perhutanan ya. Jadi ada yang saya bersihkan, ada yang tidak. Dan sahabat tani juga bisa melihat tanaman jagung saya masih banyak yang bersepah ataupun berantakan, batang-batangnya jagung yang dahulu tidak saya bakar. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Dan ini saluran air yang sudah lama ada. Awalnya di tempat ini sahabat tani ya, itu juga pernah saya tanamin padi, karena kondisi tenaga tidak mencukupi, maka saya biarkan dulu. Curah hujan sangat tinggi di tempat saya untuk saat ini, sehingga padi pun banyak yang kacau balau. Nah ini tempatnya ya. Nah ini. Jadi gimana lagi ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ini sudah hukum alam. Saya hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, dan yang menentukan hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita sebagai petani tidak usah banyak terlalu mengeluh ataupun yang tidak-tidak ya. Intinya ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin, semampu kita. Insya Allah nanti hasilnya juga ada, walaupun tidak semaksimal yang kita harapkan, karena tugas kita hanyalah berusaha semaksimal mungkin. Nah itu tadi sahabat tani ya, sharing saya bagaimana cara menggunakan herbisida Broad Plus ataupun yang dulu disebut dengan yang namanya Alipus untuk mengendalikan rumput lawatan seperti ini. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya ya. Dan jangan lupa dukung terus channel saya agar bisa bermanfaat dan lebih bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, baik petani jagung, petani padi dan sebagainya.